Halo, selamat datang di M Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Java Methods. Pertama kita masuk ke pengertian dari Java Methods itu sendiri. Java Methods adalah sekumpulan kode blok yang akan dijalankan ketika dipanggil. Di dalam method terdapat function. Function adalah aksi yang akan dilakukan untuk melakukan hal tertentu. Metode digunakan agar kode bisa digunakan secara berulang-ulang. Ini dia contoh dari methods. Ada public class main, static void contoh method, kode akan dieksekusi. Ini function tadi ya. Jadi penjelasannya, contoh metode adalah nama dari metode, sedangkan static digunakan untuk menandakan bahwa metode bukan sebuah objek melainkan bagian dari kelas main, dan void menandakan bahwa metode tidak memiliki return value. Untuk memanggil value kita hanya perlu memanggil nama metode. Contohnya bisa kita lihat di sini. Ini sudah saya siapkan. Ini adalah metode. Nah, ini adalah function. Ini untuk memanggil metode kita hanya perlu memanggil nama metode tadi ya. Ini nama metode contoh metode, kita bisa panggil di sini. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Ada parameter dan argumen. Parameter adalah variabel yang terdapat pada methods. Kita bisa menciptakan lebih dari satu parameter dengan cara menambahkan koma pada setiap parameter baru. Argumen adalah variabel yang diturunkan ke metode lain. Dalam artian lain, argumen adalah parameter yang telah digunakan pada metode lain. Ini dia parameter. Ini parameternya. Ini functionnya. Nah, ini digunakan di parameter lain. Digunakan di metode lain. Berarti ini adalah parameter, ini adalah argumen. Kita masuk ke materi berikutnya. Ada overloading. Overloading adalah kondisi ketika lebih dari satu metode memiliki nama yang sama, namun memiliki parameter yang berbeda. Overloading dapat digunakan untuk menyatukan dua metode yang memiliki fungsi yang sama. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini ada dua metode, ada in minus, ada double minus. Ini dia parameternya berbeda, tetapi fungsinya sama ini. Memiliki fungsi yang sama. Sama-sama X kurang Y. Jadi untuk menghemat waktu, kita bisa menggunakan overloading. Caranya dengan seperti ini. Bisa kita lihat di sini. Baru kita tampilkan. Coba kita jalankan. Ini dia untuk overloading ya. Pas ya. Di sini X dibilang 8. Y dibilang 5, berarti 8 kurang 5. Begitu pula dengan ini 4,3 dikurang 6,26, hasilnya minus 1,96. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Ada scope. Scope adalah variabel yang hanya bisa diakses di daerah di mana variabel tersebut dibuat. Terdapat dua jenis scope, yaitu method scope dan block scope. Method scope adalah variabel yang bisa dipanggil hanya di dalam metode di mana variabel tersebut dibuat. Contohnya bisa kita lihat di sini. Ini adalah method scope. Dia hanya bisa digunakan di sini. Ini dia ya. Kalau misalkan saya pindahkan ini ke sini, dia tidak bisa digunakan. Tidak bisa digunakan. Tapi kalau saya buat di sini, dia bisa digunakan. Outputnya ini dia di paling bawah. Baru selanjutnya ada block scope. Variabel yang dipanggil di antara simbol brackets pada suatu kode hanya bisa digunakan pada brackets tersebut. Nah, contohnya adalah ini. Ini saya panggil in X 10. Saya bisa memanggil X ini di sini ya. Kita copy dulu ini. Saya bisa memanggilnya di sini atau di sini. Bisa juga. Selama dia ada dalam brackets. Kenapa ini salah? Maaf ya, ini hanya bisa digunakan di bawah berarti. Sama seperti block scope tadi. Maaf atas misinformasinya. Oke. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang metode. Saran dan kritik silahkan tuangkan di komentar. Atas pengertiannya saya ucapkan terima kasih.